211 Guru Besar Chen. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Setelah kejadian itu, Chen Fan dan Tiongkok menarik perhatian banyak organisasi dan ahli bela diri ternama di seluruh dunia. Lei Qianjue adalah orang yang memiliki reputasi baik di dunia, namun, tidak ada yang mengetahui kekuatannya karena dia tidak aktif selama 10 tahun sebelum dia bertarung melawan Chen Fan. Meskipun dia masih menjadi orang terkuat di Sekte Hong, posisinya terus-menerus terancam oleh tokoh kuat lainnya di sekte tersebut seperti Raja Guntur Zoro. Gelarnya sebagai Grandmaster terkuat hanya diakui di kalangan komunitas Tionghoa tetapi tidak oleh ras lain. Namun, Black Nake dianggap sebagai raja pembunuh di seluruh dunia. Dia telah melakukan sesuatu yang bahkan Lei tidak bisa lakukan 10 tahun yang lalu, membunuh seorang master seni bela diri campuran. Namun, pria sekuat itu dipotong menjadi dua oleh Chen Fan dengan satu serangan besar. Mereka yang telah melihat kematian Black Nake merasa takut dengan ketepatan waktu dan ketepatan teknik Chen Fan. Sejauh ini, Chen Fan telah membunuh dua tokoh terkenal internasional. Jika ini tidak membuat Chen Fan menjadi petarung terbaik dunia, tidak ada yang bisa melakukannya. Aturan baru di Assassin's Guild, jangan main-main dengan Chen Beixuan dan jauhi kontrak apapun yang terkait dengannya. Aturan guild dengan cepat diumumkan ke semua organisasi pembunuh. Kebanyakan pembunuh adalah manusia yang rasional, dan oleh karena itu, mereka tahu apa yang terbaik bagi mereka. Mereka tidak akan marah dengan mengirimkan 10 pembunuh lagi setelah Chen Fan untuk membalas dendam salah satu dari mereka. Mereka tidak akan terlibat dalam hal ini. Ditambah lagi, Sekte Hong memberikan informasi yang salah kepada mereka sejak awal. Setelah Sekte Hong mencabut hadiah mereka, Chen Fan menjadi semakin ditakuti oleh dunia kriminal bawah tanah. Fakta bahwa Chen Fan dapat membunuh seseorang yang mampu membunuh seorang Grandmaster menunjukkan kehebatannya. Kebanyakan pembunuh akan menahan diri untuk tidak main-main dengannya kecuali nyawa mereka dipertaruhkan. Dugaan hubungan Chen Fan dengan markas besar militer Tiongkok semakin menghalangi para penjahat ini. Seperti yang diharapkan Chen Fan, Qin Han tiba di depan pintunya keesokan paginya. Qin Han tampak lelah bekerja semalaman karena banyaknya kasus pembunuhan di kota tadi malam. Dia tampak bermasalah dan jelas kesal pada Chen Fan. Chen Fan telah membunuh banyak pembunuh dan bahkan tidak repot-repot membersihkan mayatnya. Kematian begitu banyak orang asing dalam satu malam dengan cepat menjadi berita viral di kota Lin dan Tiongkok Selatan. Banyak dari orang asing ini membawa senjata mematikan seperti belati, pisau, senjata api, dan penembak jitu ke Tiongkok. Meskipun pemerintah kota telah melakukan upaya terbaiknya untuk menahan penyebaran berita tersebut, hal ini telah menimbulkan banyak dampak pada saat itu. Tuan Chen, Anda harus tahu mengapa saya ada di sini. Qin Han memasang wajah tegang dan mengunci pandangannya pada pemuda berpakaian hitam. Dia telah bertugas di luar kediaman keluarga Lu sepanjang malam dan yakin bahwa Chen Fan tidak pernah menginjakan kaki di luar. Namun, dia mulai mendapat laporan tentang kematian misterius banyak orang asing sekitar tengah malam. Qin Han telah bekerja sepanjang waktu sejak saat itu, mengoordinasikan dan mengawasi polisi yang bekerja di TKP sambil berusaha mengendalikan situasi. Dia mengunjungi setiap TKP yang membuat perut mual. Korban-korban ini dipenggal, dibakar hingga hangus, atau dipotong-potong. Kematian paling mengerikan yang pernah dilihatnya terjadi di dekat sebuah klub, di mana seorang pria Asia dibelah dua tepat di tengahnya. Pelakunya adalah psikopat kurang ajar, dan dia ingin semua orang mengetahuinya. Kenangan TKP membuat Qin Han merinding. Kemarahannya sedikit mereda setelah dia mengetahui bahwa para korban ini adalah orang-orang jahat yang mempunyai tujuan jahat di Tiongkok. Banyak dari korban meninggal yang wajahnya masih utuh cocok dengan foto para pembunuh yang konon menyelinap ke Tiongkok. Jadi menurutku 40 orang yang mati ini semuanya adalah pembunuh. Qin Han tidak percaya ketika dia mendengar berita itu. Anggota kelompok assassin internasional ini bukanlah orang biasa. Scorpion, misalnya, masuk dalam daftar paling dicari di banyak negara, namun hingga saat ini ia mampu melakukan perjalanan keliling dunia dengan mudah. Banyak negara menyimpan nama-nama pembunuh elit ini dalam daftar pantauan mereka dan menganiaya mereka kapanpun mereka bisa dengan menggunakan unit penegakan hukum negara tersebut. Namun, upaya tersebut tampaknya tidak menghentikan para penjahat kurang ajar ini. Namun, para pembuat onar ini semuanya terbunuh dalam satu malam di kota Lin.
Semua bukti menunjuk pada satu orang, pemuda tampan yang berdiri di hadapan Qin Han sekarang. Semua pembunuh mengejarnya, tapi mereka semua tewas, oleh karena itu, Chen Fan adalah yang paling mencurigakan. Aku tidak tahu. Chen Fan mengangkat bahu. Tadi malam, 40 orang terbunuh di sekitar 20 lokasi berbeda di kota. Mereka semua adalah orang asing dan semuanya terdaftar sebagai penjahat internasional. Salah satunya adalah yang disebut Raja Pembunuh, Ular Hitam. Qin Han menatap langsung ke mata Chen Fan saat dia berbicara. Oh, benarkah? Kenapa kamu memberitahuku ini? Chen Fan memasang tampang polos. Karena ke-23 kelompok pembunuh itu datang untuk membunuhmu. Ada hadiah $1 miliar untuk kepalamu. Kata Qin Han serius. Bukankah kamu bilang hanya ada 17 kelompok? Chen Fan menyeringai. Qin Han tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia segera menenangkan diri dan berkata dengan wajah dingin, Tuan Chen, sayalah yang menanyai Anda, bukan sebaliknya. Andalah yang paling mencurigakan dalam melakukan kejahatan tersebut. Apakah Anda punya bukti? Tanya Chen Fan. Hehe, Qin Han tersenyum seolah dia telah menunggu pertanyaan Chen Fan padanya. Dia menyalakan laptop dan membuka gambar. Tuan Chen, apakah ini Anda yang ada di foto-foto ini? Chen Fan memeriksa foto-foto itu dan melihat bahwa foto itu diambil di klub malam yang penerangannya buruk. Seorang pemuda berambut hitam sedang duduk bersama Black Nake. Beberapa foto lainnya menunjukkan gambar wajah pemuda tersebut yang diperbesar. Seseorang di Bacardi pasti mengambil foto ini menggunakan ponselnya. Pada tahun 2008, ponsel tidak memiliki kamera terbaik, dan pencahayaan gelap tidak membantu meningkatkan kualitas gambar. Namun, masih ada yang tahu bahwa pemuda itu adalah Chen Fan. Jadi, Chen Fan berkata, saya ada di sana untuk minum-minum, apakah itu kejahatan? Kami memiliki saksi yang mengatakan bahwa Anda telah melawan pria bertopi baseball itu. Kami kemudian mengetahui bahwa pria bertopi baseball itu adalah Black Nake sendiri. Dia ditemukan tewas tidak jauh dari bar di sebuah gang. Qin Han tersenyum puas. Tentu, Chen Fan bergumam. Tuan Chen Fan, kami memiliki cukup bukti untuk menangkap Anda. Saya harap Anda tidak mengganggu bisnis kami. Qin Han melangkah lebih dekat dan memerintahkan petugas muda di sampingnya untuk memborgol Chen Fan. Berhenti, kalian semua. Seorang pemimpin keluarga Lu menyerbu masuk dan berteriak dengan keras. Para perwira muda itu terdiam di tengah jalan. Diteriaki oleh salah satu orang paling berkuasa di kota membuat mereka takut. Apakah kamu benar-benar mengira aku akan membunuh orang sebanyak itu dan duduk di sini? Menunggu untuk ditangkap. Chen Fan menyesap tehnya dan berkata perlahan. Lalu kenapa kamu melakukannya? Qin Han terkejut pada awalnya, dan kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingat panggilan telepon yang dia terima dari bosnya, yang menyuruhnya untuk membatalkan kasusnya. Namun, Qin Han bukanlah orang seperti itu dan dia bersumpah untuk menegakkan keadilan. Setelah banyak bujukan, bosnya setuju untuk mengizinkannya bertemu Chen Fan tetapi mengingatkannya untuk tidak menangkapnya. Saya tidak peduli siapa Anda dan siapa yang Anda kenal, saya punya bukti bahwa Anda bersalah. Qin Han berteriak dalam pikirannya. Itu karena, Chen Fan berhenti, membiarkan ketegangan menggantung di udara saat dia melihat ke arah pintu masuk. Itu karena Tuan Chen telah diberi izin untuk melakukannya. Seorang wanita muda tampan dengan pakaian militer masuk ke dalam ruangan. Dia memiliki tubuh yang sangat bugar dan berlekuk, dan rambut pendeknya juga menunjukkan kejantanan dalam dirinya. Yukin, kamu telah tiba. Chen Fan meletakkan cangkirnya dan tidak terkejut dengan penampilan wanita itu. Dia tahu bahwa militer akan mendukungnya karena dia telah menawari mereka begitu banyak hadiah hebat seperti latihan pengondisian fisik naga Chang, dan pil pengatur tubuh. Setidaknya inilah yang bisa mereka lakukan untuk membalasnya. Siapa kamu? Qin Han memandang gadis berpakaian militer itu dengan rasa ingin tahu. Senang bertemu dengan Anda, saya Yukin dari markas militer kota Jin. Saya juga konsultan dan koordinator pribadi Tuan Chen. Yukin memberi hormat dan kemudian menunjukkan tanda pengenal yang dikeluarkan militer. Jadi begitu, Qin Han memeriksa ide tersebut dan menemukan bahwa itu asli. Dia memandang Yukin dengan tidak percaya bahwa gadis muda seperti itu akan dipromosikan ke posisi tinggi di militer. Tunggu, katamu dia itu apa? Perwira jenderal di militer. Qin Han akhirnya menyadarinya dan bertanya dengan tidak percaya. Chen Beixuan adalah sersan kepala unit khusus Chang Dragon, dan berpangkat jenderal.
Yukin mengumumkan sambil memberi hormat kepada Chen Beixuan. Jenderal Chen, para direktur telah mengetahui kejadian tersebut. Dan baru-baru ini, Direktur Li telah mendapat persetujuan dari markas besar untuk secara resmi menawarkan Anda penunjukan umum. Qin Han terdiam mendengar apa yang didengarnya. Beberapa perwira muda yang berdiri di belakang Qin Han hanya bisa menatap. Seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun ternyata adalah kepala sersan unit Naga Chang dan dia mencapai pangkat jenderal. Bagaimana mungkin, anggota keluarga Lu percaya bahwa Chen Fan bahkan lebih kuat daripada Ye Nantian, dan oleh karena itu mereka sama sekali tidak terkejut dengan perkembangan tersebut. Pada akhirnya, Qin Han meninggalkan keluarga Lu dengan perasaan kecewa. Ternyata Chen Fan hanya mengikuti perintah, meskipun perintah tersebut dikeluarkan setelah kejadian tersebut, untuk membunuh para penjahat internasional. Bukan saja dia tidak bersalah, tapi dia juga seorang pahlawan Tiongkok dan dia telah memberikan pelajaran kepada para penjahat untuk tidak pernah lagi mengganggu Tiongkok. Tuan Chen, saya harap Anda tahu bahwa Anda telah menyebabkan kekacauan bagi atasan kami. Setelah Qin Han pergi, Yukin angkat bicara. Ada orang-orang di pemerintahan, orang-orang berkuasa, yang menentang tindakan Anda. Tapi atasan kami telah menjamin Anda. Direktur Li mendapat apresiasi dari saya. Chen Fan berkata dengan ringan. Pada levelnya, dia memiliki pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi pemerintah. Bagaimanapun juga, latihan pengkondisian fisik Naga Chang yang dia tawarkan kepada militer memiliki nilai yang luar biasa, dan kehebatan pribadinya juga menjadikan dirinya aset yang tidak dapat dikeluarkan. Kurasa sekarang aku sudah selesai dengan semuanya di sini, aku akan kembali ke kota Chuzhou, dan akhirnya bertemu dengan Xiao Qiong. Chen Fan melihat ke kejauhan dengan sedih, memikirkan gadis yang telah dia tunggu untuk bertemu kembali selama 500 tahun. Ketika bulan September akhirnya tiba di depan pintu, Chen Fan akhirnya siap meninggalkan kota Lin. Ketika dia pertama kali tiba di kota Lin, dia sendirian kecuali Lu Yanshui dan Miao Xiaoqian yang dia jemput di sepanjang jalan. Namun, pada hari dia pergi, banyak orang berkumpul untuk mengantarnya pergi. Ada petinggi keluarga Lu, Sekte Lembah Dewa Pengobatan, dan Yukin yang mewakili markas militer. Karena dia harus bepergian dengan Tong San, dia memutuskan untuk menaiki salah satu Mercedes-Benz milik keluarga Lu. Di depannya adalah Yukin dan jeepnya dengan plat militer dan banyak mobil mewah lainnya mengikuti di belakang Mercedes-Benz Chen Fan. Banyak pejalan kaki yang berhenti sejenak untuk mengagumi pemandangan itu dan mencoba menebak wig besar mana yang ditemani orang-orang tersebut. Lu Yanshui berdiri di dekat pintu dan menyaksikan konvoi itu menghilang di kejauhan. Bahkan setelah mobil terakhir menghilang dari pandangan, dia tetap berdiri dan tidak ingin pergi. Lu Yanwu menghampirinya dan menghela nafas, dia sudah pergi sekarang. Aku tahu. Lu Yanshui menundukkan kepalanya dan menarik liontin giok yang tergantung di dadanya dengan ringan, melelahkan untuk mengatasi kesedihan dalam dirinya. Aku ingin tahu kapan aku bisa bertemu denganmu lagi, tapi aku berjanji akan mengejutkanmu saat kamu bertemu denganku lagi. Dia mengusap air mata di pipinya dan menenangkan diri. Saudari Yanwu, ayo kembali bekerja sekarang. Ada banyak hal yang perlu kita ubah dalam keluarga ini. Kemenangan Chen Fan atas mantan penguasa keluarga Lu, Lu Tianfen telah memberikan kehidupan baru ke dalam komunitas seni bela diri di Tiongkok. Banyak peristiwa luar biasa yang segera terjadi. 3 bulan kemudian, Romon menantang semua sekte besar dan keluarga seni bela diri terkenal selama 19 hari dan tidak terkalahkan. Tanggal 3 Agustus Romon menantang Grandmaster Sekte Tai Chi, Chen Jiuyang. Setelah 3 jam, pertandingan berakhir imbang. Tanggal 15 Agustus Grandmaster muda Chen Beixuan bertarung dengan Grandmaster Sekte Hong di Danau Barat. Pertarungan ini dianggap sebagai salah satu pertarungan paling spektakuler dalam 10 tahun sejak kedua petarung mencapai puncak kondisi transenden. Pertarungan ini sangat menggembirakan dan mendalam seperti yang diharapkan semua orang. Mereka telah menimbulkan gelombang besar setinggi 10 meter. Pada akhirnya, setelah Lei Qianjue mendapat pukulan dari Chen Beixuan, pertandingan akhirnya berakhir, begitu pula nyawa Lei Qianjue. Chen Beixuan menggunakan kehidupan Lei Qianjue untuk membuktikan kekuatannya dan mengklaim tahta seni bela diri di Tiongkok. Tanggal 13 Agustus Chen Beixuan membunuh anggota elit kelompok pembunuh terkenal The Blood School, Black Nake. Peristiwa ini menyebarkan ketenarannya di luar Tiongkok hingga ke seluruh dunia. Tanggal 25 Agustus beberapa hari setelah Chen Fan meninggalkan kota Lin, 2 Grandmaster berdebat di dekat kota Lin.
Meski pertarungan mereka berlangsung kurang dari 1 menit, kehadiran mereka dicatat oleh banyak seniman bela diri lainnya. Banyak yang percaya bahwa salah satu dari mereka adalah Grandmaster Du dari negeri Miao dan yang lainnya adalah Grandmaster dari Tiongkok Timur Laut. Tanggal 27 Agustus Chen Jiuyang menantang tuan keluarga dari keluarga Hua, Hua Yunfeng. Komunitas seni bela diri Tiongkok tidak pernah semarak dan penuh aktivitas ini. Banyak Grandmaster yang tidak aktif sejak saat ini sepertinya keluar dari keterasingan mereka dan mulai berkomunikasi dan bertukar ide satu sama lain. Hampir semua Grandmaster harus menghadapi tantangan dan kemenangan tidak selalu terjamin. Oleh karena itu, sebagian besar Grandmaster belajar dengan cepat untuk bersembunyi di pengasingan di antara gunung dan sungai untuk menghindari masalah. Pemeringkatan Grandmaster didasarkan pada catatan pertarungan mereka. Sejauh ini, hanya 3 Grandmaster yang belum pernah ditantang satu kali pun. 2 di antaranya adalah Chen Fan dan Ye Nantian. Paman guru yang hebat-hebat, paman gurumu, kakak senior Gao, lihat. Heaven Roll yang baru sudah keluar. Guo Xiu menyerbu masuk ke kamar sambil membawa laptopnya. Surga Roll, apa itu? Mu San terkejut. Gao Baiseng juga menghentikan latihannya dan terlihat bingung. Lelaki tua kurus itu berkata dengan suara yang menggelegar, aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Astaga, kedengarannya megah bagiku. Paman tuan yang hebat, paman tuanmu, tidakkah kamu tahu bahwa anak-anak muda seperti saya berbicara satu sama lain secara online? Kami telah membangun forum online untuk semua seni bela diri muda untuk bertukar informasi satu sama lain. Guo Xiu mengumumkan dengan nakal. Dia kemudian berkata pelan, saat kami menggabungkan begitu banyak seni bela diri, tidak lama kemudian kami mulai membuat peringkat seniman bela diri di seluruh dunia. Sekelompok anak muda mencoba menentukan peringkat Grandmaster. Orang tua kurus itu mendengus. Grandmaster adalah naga dan makhluk dewa. Hanya sesama Grandmaster yang bisa sepenuhnya menghargai kekuatan Grandmaster lain. Apa yang diketahui sekelompok pemula? Yah, itu sebabnya kami tidak bisa mengetahui peringkatnya begitu lama. Setelah beberapa saat, seseorang bernama Kunlun akhirnya memposting Heaven Roll yang memberi peringkat pada Grandmaster berdasarkan hasil pertempuran dan tingkat pencapaian mereka. Mata Guo Xiu berbinar saat menyebut nama Kunlun. Dia seringkali benar dalam berbagai hal, dan mengetahui banyak informasi yang belum pernah saya dengar sebelumnya, namun semuanya ternyata benar. Kunlun, Mu San terkejut dengan nama yang asing itu. Namun, lelaki tua kurus itu mengerutkan alisnya dan wajahnya tampak bermasalah. Ya, ini adalah bagian dari daftar surga. Nomor 15, Chen Jiuyang, 63 tahun dan berasal dari Sekte Tai Chi. Seorang ahli energi Tai Chi Qi dan telah menguasai teknik kekuatan lunak. Dia telah membuktikannya mampu mengeluarkan 4 aura perlindungan kebenaran sejati sepanjang 10 meter. Dia mampu mengubah dan membentuk kembali energi Qi sesuka hati dan memiliki Qi sejati yang luar biasa kuat dibandingkan dengan Grandmaster lainnya. Dia berada pada tahap awal keadaan transenden. Dia kalah dalam pertarungan melawan Lei Qianjue 17 tahun yang lalu dengan selisih yang kecil. 1 bulan yang lalu, pertandingannya melawan murid Lei Qianjue, Romon berakhir seri. Namun, terbukti bahwa keterampilan dan pengalaman bertarungnya menempatkannya di atas Romon. Guo Xiu membaca terus. Chen Jiuyang memang ahli dalam energi Tai Chi Qi, dan saya setuju bahwa terlepas dari kekuatan fisik dan keterampilan Romon, dia tidak akan bertahan dalam pertarungan yang berkepanjangan, terutama jika Chen Jiuyang menggunakan kekuatan lunaknya padanya. Orang tua kurus itu mengangguk setuju. Mu San dan yang lainnya terkejut dengan pujian murah hati dari lelaki tua itu. Mereka tidak menyangka paman guru agung mereka akan begitu terkesan oleh Chen Jiuyang. Lagi pula, lelaki tua kurus itu dulunya adalah seorang master semi-transcendent dan tidak kalah kuatnya dengan para Grandmaster di masa mudanya. Namun, Chen Jiuyang hanya mampu menduduki peringkat 15. Siapa yang lebih unggul darinya? Gao Baiseng bertanya. Ada banyak. Yang ke-11, misalnya, disebut Dusan dari negeri Miao. Dia ahli dalam mengendalikan serangga dan menyebarkan racun. Dia memiliki seekor ular raksasa yang dia pelihara sebagai tunggangannya. Ular itu sangat berbisa dan kuat, kekuatannya setara dengan Grandmaster pemurnian fisik. Kekuatan 1000 racun Dusan yang terkenal membuat pusing bahkan sebagian besar Grandmaster.
Guo Xiuxiu melanjutkan dengan pencapaian ilustratif Dusan dan banyak nama lawannya yang tidak pernah terdengar oleh Mu San dan lelaki tua kurus itu. Kunlun sangat pandai. Dia tahu banyak. Mu San mengangguk dan berkata, yang kedelapan dalam daftar surga adalah penguasa keluarga Wu dari barat laut Tiongkok, Wu Shenhe. Teknik seni bela dirinya disebut tinju kemarahan naga dan dia menggunakannya untuk mengalahkan Chen Jiuyang 2 kali menggunakan teknik itu. Saat dia menggunakan tinju dari Dragon Fury, dia bisa membentuk kembali fist ki-nya menjadi seperti seekor naga yang panjangnya lebih dari 10 meter. Pukulannya mampu menembus pelat baja. Dia dikatakan telah mencapai tahap pertengahan dari negara transenden dan tidak orang tahu di mana dia tinggal sampai sekarang. Ada yang bilang dia tinggal bersama keluarga besar di Yanjin, kata Guo Xiuxiu. Ada Grandmaster di keluarga Wu. Mu San terkejut. Wu Shenhe adalah seorang jenius seni bela diri. Dia dan saudara sekte junior Mu, Zentang, disebut sebagai juara kembar. Namun, keduanya telah hilang beberapa tahun yang lalu, dan ini adalah pertama kalinya aku mendengar bahwa Wu Shenhe tinggal di Yanjin. Orang tua kurus itu mengeluh. Ini adalah tradisi keluarga Wu. Mereka suka menundukkan keluarga yang berkuasa dan memaksa mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena kemampuan luar biasa mereka dalam memanipulasi faksi lain, mereka mampu mengurung diri di Tiongkok Barat Laut selama bertahun-tahun. Ah, paman tuan yang hebat, paman tuan juga ada dalam daftar. Guo Xiuxiu tiba-tiba berteriak. Benar-benar, Mu San dan lelaki tua kurus itu sama-sama terkejut. Nomor 7 dari Heaven Roll adalah Huo Zhengtang dari Sekte Baji. Dia adalah seorang jenius seni bela diri berkulit coklat dan telah mencapai level Grandmaster pada usia 40. Kekuatan fisiknya mampu membelah gunung dan menghancurkan berlian. Dia punya kinerja yang luar biasa di medan perang dan oleh karena itu disebut Dewa Perang Kecil oleh rekan-rekan prajuritnya. Dia saat ini hilang, tetapi rumor mengatakan bahwa dia telah bergabung dengan unit khusus di militer. Guo Xiuxiu berhenti sejenak dan memberi pria tua kurus itu sebuah tampilan tidak percaya. Paman tuan sedang bertugas di militer. Orang tua kurus itu memejamkan mata dan memikirkannya lama sebelum dia mengangguk dan berkata, ini sangat masuk akal sekarang. Dia selalu ingin menjadi seperti Ye Nantian untuk mengabdi pada negara. Ini juga merupakan misi kami sekte. Mu San mengangguk. Ada banyak anggota sekte Baji yang saat ini bertugas di militer. Namun, mereka bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah mendengar kabar apapun dari siapapun jika Huo Zhengtang bekerja untuk pemerintah. Tampaknya setiap orang yang masuk dalam 10 besar semuanya telah mencapai tahap pertengahan dari negara transenden dan mulai dari posisi keempat, semua orang berada pada tahap akhir dari negara transenden. Guo Xiuxiu mengumumkan, nomor 4 dari daftar surga adalah Hua Yunfeng dari keluarga Hua di Zonghai. Dia berusia 99 tahun dan telah menjadi Grandmaster terkenal selama beberapa dekade. Dia mengendalikan seluruh wilayah Zonghai. Dia dilahirkan sebagai putra dari mafia terbesar di Tiongkok pada saat itu dan berhadapan dengan banyak penjahat besar ketika dia masih muda. Dia telah bertempur dalam banyak pertempuran dalam hidupnya dan tidak pernah kalah sekalipun. Pada tanggal 27 bulan ini, dia telah mengalahkan Chen Jiuyang dari Set Tai Chi. Bahkan Lei Qianjue telah menantangnya 17 tahun yang lalu tetapi tidak mampu mengalahkannya. Hua Yunfeng memang salah satu Grandmaster paling kuat di Tiongkok. Dia fasih dalam hampir semua bentuk seni bela diri di Tiongkok. Pria tua kurus itu memuji. Dia telah terkenal sebagai Grandmaster sejak saya masih remaja. Sebagian besar Grandmaster pernah berlatih di bawah bimbingannya. Orang nomor 2 di daftar surga adalah Ye Nantian, berusia 49 tahun dan berasal dari keluarga Ye di Gunung Yan. Dia dianggap sebagai dewa perang Tiongkok. Dia telah mencapai kondisi transenden ketika dia baru berusia 37 tahun dan tidak pernah kalah dalam pertempuran sejak dia mulai berlatih sebagai seniman bela diri. Dia dianggap sebagai bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 50 tahun dan merupakan kandidat yang paling mungkin di Tiongkok untuk memasuki keadaan abadi. Sebagai seorang jenderal di militer Tiongkok, dia memimpin pasukan naga yang tak terkalahkan. Unit Fang berperang di seluruh dunia. Pertempuran besar pertama dalam hidupnya adalah melawan Lei Qianjue dan dia mengalahkan Lei Qianjue sementara banyak lainnya gagal. Dia telah mencapai puncak kondisi transenden beberapa tahun yang lalu dan kekuatannya saat ini tidak diketahui. Dia kemungkinan besar sudah mencapai keadaan abadi. Guo Xiuxiu terus membaca sambil matanya bersinar karena terkejut.
Sebelum Chen Fan menjadi terkenal, Ye Nantian dianggap sebagai seniman bela diri paling kuat di Tiongkok, jika bukan di dunia. Hanya dewa perang dari negara lain yang bisa menjadi lawan yang layak bagi Ye Nantian. Hah, di mana Chen Beixuan dalam daftar? Gao Baiseng bertanya tiba-tiba. Musan tetap diam, merenung. Guo Xiuxiu menatap Gao Baiseng dengan pandangan penuh pengertian dan berkata, orang nomor satu dalam daftar surga adalah Grandmaster muda, Chen Beixuan. Dia berumur 18 tahun dan berasal dari Jiangbei. Tidak banyak yang diketahui tentang pemuda ini. Dia tidak tahu. Dia tidak berlatih seni bela diri sampai dia berusia 16 tahun dan kemudian tiba-tiba dia menjadi bintang yang sedang naik daun. Dia mengalahkan Lu Tianwu dengan mudah dan menggunakan pukulan hipersonik untuk membunuh Lei Qianjue. Dia juga membunuh Raja Pembunuh, ular hitam yang menggunakan pedang seperti senjata. Guo Xiuxiu berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan dengan suara pelan, Grandmaster Transcendent, penggarap Dharma tingkat puncak, Grandmaster penyempurnaan fisik. Kekuatannya tidak dapat dijelaskan dan usia sebenarnya juga sangat dipertanyakan. Banyak yang memanggilnya Curmu John Chen karena sikapnya. Dia adalah Grandmaster Transcendent terkuat di Tiongkok dan petarung terkuat di dunia. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Wajah Gao Baiseng menjadi gelap dan matanya tanpa harapan. Saat remaja, Chen Fan telah mendominasi lanskap seni bela diri di Tiongkok dan mengklaim kursi kekuasaan. Waktunya tepat sekitar bulan September dan kota Jin dipenuhi dengan siswa yang kembali. Wajah-wajah muda dan energi ini memberikan semangat baru pada kota yang terkenal dengan tradisi pendidikannya ini. Chen Beixuan dengan sopan menolak ditemani Suao dan berjalan keluar dari terminal bus sendirian. Saat itu, dia telah mengubah penampilannya menjadi dirinya yang dulu. Conate Body dapat membentuk kembali wajah dan tubuh seseorang sesuka hati. Ciri-ciri tampan yang saleh adalah milik Chen Beixuan, dewa surgawi mistik utara, tetapi sejak dia kembali ke bumi, dia lebih suka hidup sebagai manusia biasa. Plaza di luar terminal bus dipenuhi oleh mahasiswa dan mahasiswa baru yang kembali. Banyak sekolah dan perguruan tinggi telah memberangkatkan bus mereka ke terminal untuk menjemput siswanya. Chen Fan melihat sekelilingnya dan menemukan tanda Universitas Kota Jin, lalu dia berjalan ke arah orang yang memegang tanda itu. Hai sobat, apakah kamu akan kuliah di Universitas Kota Jin? Seorang siswa senior yang tinggi mendatangi Chen Fan dan bertanya. Ya, sekolah bisnis. Chen Fan menjawab dengan ringan. Ah, sekolah bisnis, begitu. Senyuman di wajah senior tiba-tiba menghilang. Dia menunjuk ke sebuah bus mewah di sebelahnya dan berkata, pergilah ke bus itu. Berbeda dengan bus biasa yang diberangkatkan oleh Universitas Kota Jin, bus untuk mahasiswa sekolah bisnis lebih baru dan mewah. Para siswa di dalam bus semuanya mengenakan pakaian bermerek yang mencolok, menunjukkan bahwa keluarga mereka semuanya adalah orang kaya novel. Terima kasih. Chen Fan mengangguk lalu berjalan menuju bus. Dia bisa mendengar siswa senior itu bergumam pada dirinya sendiri, satu lagi yang membeli jalannya ke Universitas Kota Jin. Reputasi sekolah kita akan dirusak oleh para siswa dari sekolah bisnis ini. Chen Fan tidak memprotes dan tetap diam. Universitas Kota Jin adalah universitas terbaik di Kota Jin jika tidak di seluruh provinsi Jiangnan. Itu adalah salah satu dari 10 universitas terbaik di Tiongkok. Mereka yang berhasil masuk ke Universitas Kota Jin adalah yang terbaik di antara teman-teman sekolah menengah mereka. Kebanyakan dari mereka masuk universitas karena nilai mereka yang luar biasa pada ujian masuk universitas nasional dan hanya sedikit yang bisa masuk universitas dengan mengetahui orang yang tepat. Namun, sekolah bisnis Universitas Kota Jin mempunyai cerita yang sangat berbeda. Meskipun sekolah bisnis berafiliasi dengan Universitas Kota Jin, itu adalah universitas swasta yang dapat dihadiri oleh siapa saja selama mereka membayar cukup. Banyak keluarga menyekolahkan anaknya ke sekolah bisnis hanya agar mereka dapat memperoleh gelar sarjana dari universitas dengan reputasi berlapis emas. Banyak dari siswa ini berasal dari sekolah menengah swasta. Di kehidupan Chen Fan sebelumnya, ibunya telah menghabiskan banyak uang untuk mengirimnya ke sekolah bisnis karena nilainya yang memalukan. Chen Fan memasuki bus dan memperhatikan bahwa semua siswa mengenakan pakaian modis. Kebanyakan dari mereka melirik Chen Fan dan kemudian terus mengoceh dengan teman-teman mereka. Chen Fan sedang tidak ingin berteman. Satu-satunya alasan dia masuk universitas adalah untuk bertemu teman-teman lamanya, dan yang terpenting, untuk bertemu Xiao Qiong.
Mesinnya mati dan bus mulai melaju menuju Universitas Kota Jin. Chen Fan melihat melalui jendela ke pemandangan yang sudah dikenalnya. Aku bertemu Xiao Qiong di kota ini selama hidupku yang terakhir. Saya masih muda dan bodoh dan berpikir bahwa selama kita saling mencintai, semuanya akan baik-baik saja. Saya tidak tahu betapa tidak dapat diprediksinya kenyataan dan kegelapan dalam sifat manusia. Ketika yang kuat memakan yang lemah dan yang lemah tidak akan pernah bisa membesarkan sebuah suara. Jika saya telah mempelajari sesuatu, saya belajar bahwa hanya kekuatan yang dapat menyelamatkan saya dan mengubah hidup saya. Chen Fan memiliki kemampuan untuk mengubah nasibnya kali ini. Dia adalah orang nomor 1 di Heaven Roll, Grandmaster paling kuat, seorang jenderal di militer, dan sersan kepala unit Chang Dragon. Namun, pencapaian itu masih belum cukup. Suatu hari nanti, saya akan memandang planet ini sebagai kotak pasir kecil. Saya akan membentuk kembali seluruh dunia dan menawarkannya kepada Anda sebagai hadiah. Chen Fan berpikir dengan pedih. Ketika Chen Fan akhirnya melihat pintu masuk ke Universitas Kota Jin, bus tiba-tiba berbelok di tikungan dan melaju menuju kompleks yang baru dibangun. Dibandingkan dengan kampus Universitas Kota Jin yang terlihat tua dan membosankan, sekolah bisnis terlihat lebih modern dan mewah. Banyak mobil mahal yang diparkir di pintu masuk. Di dalam mobil itu ada orang tua dan anak-anak mereka. Hanya keluarga dengan kekayaan di bawah standar yang akan naik bus bersama Chen Fan. Beberapa siswa senior menyapa setiap siswa dan membawa mereka menuju kantor pendaftaran. Chen Fan tidak membutuhkan bantuan mereka dan dia masuk ke kampus yang telah dia habiskan selama 4 tahun. Segalanya tampak sangat familiar baginya. Berdasarkan ingatannya, dia menemukan asrama tempat dia tinggal selama kehidupan terakhirnya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan menemukan bahwa teman sekamarnya sudah ada di sana. Halo, namaku Ki Wangsun. Asrama yang baru direnovasi memiliki 4 tempat tidur. Seorang pemuda kurus sedang duduk di tempat tidur dan dia segera bangkit dan menyapa Chen Fan. Pria muda itu pendiam dan pemalu dan tampak seperti Harry Potter. Dia sedang memegang sebuah buku besar. Chen Fan melihat sekilas judulnya dan menyadari bahwa itu adalah buku berbahasa Inggris. Tidak semua orang di masa remajanya mampu membaca seluruh buku dalam bahasa Inggris. Namaku Chen Fan, teman sekamarmu. Chen Fan mengangguk. Dia mengenali pemuda bermata 4 ini. Mereka telah hidup bersama selama 4 tahun dan dia adalah salah satu teman baik Chen Fan. Ada beberapa kambing hitam di antara para pewaris keluarga kaya yang menjalankan pabrik. Ki Wangsun adalah salah satu kambing hitam itu. Dia bisa menyelesaikan seluruh buku berbahasa Inggris tentang mata pelajaran yang sangat membosankan seperti ekonomi. Dia sangat peka terhadap angka dan akhirnya, bakat alaminya memberinya pekerjaan di salah satu bank investasi terbesar di Wall Street. Namun, tidak banyak yang diketahui tentang keluarga Ki Wangsun. Chen Fan hanya tahu bahwa dia berasal dari keluarga kaya dari Tiongkok Utara, tapi hanya itu yang dia tahu. Setelah lulus, mereka menempuh jalannya masing-masing dan jarang saling menghubungi. Saya sudah membereskan asrama, silakan duduk di mana saja. Ki Wangsun tersenyum canggung. Aku, orang yang suka bersih-bersih, tidak tahan dengan kekacauan. Tolong mengerti. Tidak apa-apa, jawab Chen Fan. Dia duduk dan mulai mengobrol dengan Ki Wangsun. Tak lama kemudian, 2 teman sekelas lainnya juga tiba. Teman sekamar ketiga adalah seorang pemuda gemuk bernama Zhang Mu. Dia berasal dari kota Rong di Tiongkok Barat Daya. Karena ukuran dan nafsu makannya, teman-teman sekelasnya memanggilnya Piggy. Kedatangan teman sekamar terakhir membuat heboh seluruh gedung. Sekelompok besar pria dan wanita masuk ke asrama. Ada bibi dan paman, nenek, dan kakek, seluruh keluarga telah menemani siswa baru tersebut. Asrama tempat Chen Fan tinggal tidaklah kecil, memiliki 4 kamar tidur, dan masing-masing memiliki kamar mandi terpisah, ruang tamu yang luas, dengan sofa, AC, dan lemari es. Namun, tempat itu penuh sesak dengan anggota keluarga teman sekamar terakhir. Ah, setelan ini terlalu tua, hampir tidak senyaman yang digunakan oleh petugas kami. Xiao Lun, biarkan nenek menyewakanmu kamar di luar sekolah, bagaimana dengan Hotel Hilton? Nenek akan merasa tidak enak setiap hari memikirkannya kamu tinggal di tempat kecil yang suram. Seorang wanita tua yang mengenakan perhiasan mahal dari ujung kepala sampai ujung kaki telah mengeluh tentang asrama sejak dia tiba. Nenek, aku akan baik-baik saja, kata seorang pemuda jangkung dan tampan berkata kesal.
Hai semuanya, aku minta maaf mengganggu kalian. Namaku Qiu Zenkin dan ini putraku Qiu Yilun, calon teman sekamarmu. Aku berterima kasih sebelumnya karena telah menjaga putraku di masa depan. Seorang pria parubaya yang tampak gagah muncul dari kerumunan dan berkata, "Ayo, kita keluar dari sini untuk makan siang, aku tanggung." Kegigihan pria parubaya itu akhirnya berhasil membujuk Qi Wangsun dan yang lainnya. Mereka makan siang di restoran termahal di kota Jin. Hidangan menumpuk di atas meja, masing-masing lebih mahal dari yang sebelumnya. Pada akhirnya, Zhang Mo berbisik kepada Chen Fan, "Astaga, makanan yang satu ini bernilai uang sekolah kita sepanjang tahun." Chen Fan tersenyum dan tetap diam. Sementara itu, pria parubaya itu sedang memeriksa teman sekamar putranya, mengevaluasi mereka dalam pikirannya. Zhang Mo bertubuh besar dan tinggi. Dia tampak membumi tetapi sedikit gugup. Dia pasti berasal dari keluarga kelas menengah biasa. Sementara itu, meskipun penampilan Qi Wangsun biasa saja, Qiu Zenkin tahu bahwa pemuda ini berasal dari keluarga yang kuat. Sejak dia memasuki restoran kelas atas ini, dia tampak cukup nyaman dengan segalanya dan dia juga tidak terkejut dengan hidangan mahal apapun. Dia pasti berasal dari keluarga yang kuat dan sudah terbiasa dengan kemewahan. Dia adalah seseorang yang pantas untuk anakku. Qiu Zenkin berpikir dalam hati. Namun, Qiu Zenkin mengakui bahwa Chen Fan tetap menjadi teka-teki baginya. Anak laki-laki itu telah duduk dengan tenang selama ini dan tidak makan apapun kecuali beberapa teguk air. Dia sepertinya tidak peduli dengan hidangan apapun yang terbuat dari bahan-bahan berharga ini. Bahkan saat bersulang, bibirnya tidak pernah menyentuh wine. Kalau ini acara sosial orang dewasa, hanya atasannya yang berhak untuk tidak minum sama sekali. Dia mungkin berasal dari keluarga yang sangat berkuasa, atau dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Evaluasi berlangsung beberapa saat, dan dia masih belum bisa menangani Chen Fan. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menyerah. Saya terlalu banyak berpikir, tidak mungkin teman sekamar anak saya berasal dari keluarga kaya. Dengan pemikiran itu, dia membuat catatan mental untuk mengingatkan Qiu Yilun agar tidak menyia-nyiakan waktunya untuk anak laki-laki ini. Qiu Zenkin adalah seorang pengusaha dan menghargai ikatan dan koneksi sebagai salah satu aset terpentingnya. Dia telah mengajarkan pentingnya hal itu kepada putranya, membimbingnya untuk membedakan antara orang-orang yang berguna baginya dan orang-orang yang hanya akan membuang-buang waktunya. Ini, dalam benak Qiu Zenkin, adalah keterampilan paling dasar dalam membangun jaringan koneksi yang berguna. Qiu Zenkin selalu mengabarkan putranya, bisnis yang disebut adalah bisnis koneksi. Dengan koneksi, uang akan datang kepada Anda dengan sendirinya. Setelah makan siang, anggota keluarga Qiu akhirnya meninggalkan sekolah. Qiu Yilun ambruk ke tempat tidurnya dan menguap. Akhirnya mereka pergi. Aku bebas. Dia bangkit kembali dan tersenyum pada teman sekamarnya dengan nada meminta maaf. Hei kawan, apakah kamu tahu ada wanita cantik-cantik di sekolah kita? Zhang Mo bingung. Qi Wangsun melirik pemuda itu dan tetap diam. Kalau begitu biarkan aku menjelaskannya padamu. Aku memperhatikan bahwa gadis-gadis di sekolah kita jauh lebih menarik daripada gadis-gadis dari sekolah lain. Menurutku kita memiliki semua gadis sekolah tercantik di provinsi Jiangnan. Apakah kamu melihat senior itu? Murid yang menyapaku. Dia sangat ramah dan wajah Qiu Yilun berseri-seri saat dia mulai berbicara tentang perempuan. Kalian lanjutkan, aku harus menyelesaikan sesuatu. Chen Fan keluar dari kamar. Begitu dia keluar dari asrama, dia berjalan menuju kampus utama Universitas Kota Jin, tempat tujuan perjalanannya yang sebenarnya Wei Jiao sedang kurang beruntung akhir-akhir ini. Sudah 2 tahun sejak dia lulus dari gelar masternya. Selama 2 tahun, dia telah melakukan pekerjaan penelitian yang membosankan, menunggu pembimbing tesisnya mempromosikannya ke posisi instruktur seperti yang dijanjikannya. Namun, sebelum penasihat tersebut sempat mengurus dokumen, dia dipekerjakan oleh universitas luar negeri dan meninggalkan Tiongkok. Tanpa kesempatan untuk promosi, dia terjebak di posisi asisten pengajar, menunggu. Meskipun Universitas Kota Jin terkenal, asisten pengajar bahkan tidak akan menghasilkan cukup uang baginya untuk bertahan hidup. Penghasilannya hanya beberapa ribu yuan sebulan, jauh dari penghasilan jutaan yuan yang diperoleh mantan teman-teman sekelasnya setelah mereka lulus dan menjadi CEO dan CFO di perusahaan-perusahaan besar. Kapan hidupku yang menyedihkan ini akan berakhir?
Sue Jiao menundukkan kepalanya ke meja dan meratap. Sue Jiao memiliki dada yang besar, dan mereka terlihat sangat menarik perhatian saat ditekan ke tepi mejanya. Banyak guru laki-laki yang diam-diam meliriknya. Secara teori, Sue Jiao seharusnya mendapatkan pengalaman yang cukup untuk promosi. Namun, mantan penasihatnya dan wakil ketua sekolah adalah rival lamanya. Setelah penasihatnya meninggalkannya, wakil ketua telah mengalihkan ahli warisnya ke dirinya dan memblokir lamarannya untuk menjadi instruktur berkali-kali. Nona Sue, pernahkah Anda mendengarnya? Universitas kami baru saja merekrut seorang profesor tamu baru. Seorang wanita parubaya yang gemuk duduk di samping Sue Jiao berkata. Seorang profesor tamu. Percakapan tersebut pun menarik perhatian guru-guru lain di kantor. Berbeda dengan profesor yang memiliki kantor sendiri yang dilengkapi dengan sofa, komputer, dan kursi yang nyaman, instruktur dan asisten pengajar harus berbagi kantor. Sekolah biologi sedang merekrut profesor tamu baru. Seorang instruktur muda berkacamata berkata perlahan. Biasanya peran profesor tamu diisi oleh aktor terkenal, pengusaha dan dipandu oleh sekolah bisnis atau perguruan tinggi seni rupa. Instruktur lainnya kesulitan untuk berpikir bahwa bintang pop manapun yang kecerdasannya sama rumitnya dengan organisme uniseluler akan mampu mengisi peran sebagai profesor tamu di Departemen Biologi. Benar, rumornya, profesor tamu ini tidak hanya muda dan tampan, tetapi universitas juga telah menyiapkan kelas umum untuk diambil mahasiswanya sebagai mata kuliah pilihan. Wanita parubaya itu tiba-tiba berhenti dan berpikir sejenak. Ini disebut ilmu hayati dan masa depan penelitian farmasi. Kelas umum, siswa pilihan, beberapa instruktur muda tidak bisa berkata-kata. Mahasiswa universitas tidak hanya harus mengambil mata kuliah yang diperlukan untuk menyelesaikan jurusan mereka, namun mereka juga harus menyelesaikan mata kuliah pilihan yang cukup agar dapat memperoleh kredit yang cukup untuk lulus. Beberapa mata kuliah pilihan terbuka untuk semua mahasiswa dari segala latar belakang dan usia, namun mata kuliah pilihan tersebut hanya diperuntukkan bagi para ahli yang dipekerjakan oleh universitas untuk semester tersebut. Siapa dia? Saya pikir Departemen Biologi akan berkembang pesat. Instruktur berkacamata itu kagum. Apa gunanya menjadi tampan? Kamu tidak bisa makan ketampanan, bukan? Sue Jiao menghela nafas dan mengeluh. Kemudian pintu kantor dibuka ketika wakil ketua muncul. Dia juga memasang wajah tegang setiap kali melihatnya, tapi kali ini tidak. Senyuman tersungging di wajahnya saat dia memperkenalkan seorang pria muda berpakaian hitam kepada semua orang di kantor. Tunggu sebentar semuanya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda profesor tamu baru di Departemen Biologi, Profesor Chen Beixuan. Wajah pria parubaya itu mekar seperti bunga. Profesor Chen pernah bertugas di militer dan baru-baru ini dipekerjakan oleh Universitas Kota Jin. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk bekerja bersama kami. Para instruktur Danta menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Ini konyol. Apa usianya genap 20 tahun? Anak laki-laki seperti dia seharusnya belajar di kelas daripada mengajar. Semua guru laki-laki merasakan rasa iri melanda mereka. Dia sangat imut, lebih tampan dari bintang K-pop itu. Banyak mata guru perempuan berubah menjadi hati. Meskipun Sue Jiao selalu sangat percaya diri dengan kecantikannya sendiri, dia terpesona oleh penampilan luar biasa Chen Fan. Sue Jiao, suara kasar wakil ketua membuat Sue Jiao keluar dari lamunannya. Mulai hari ini, Anda adalah asisten pengajar Profesor Chen. Pastikan Anda mengajak Profesor Chen berkeliling sekolah kami. Mengerti, wakil ketua berkata dengan wajah tegang. Oke. Sue Jiao menjawab dengan bodoh tanpa sepenuhnya menyadari apa yang dia balas. Wakil ketua kemudian meninggalkan kantor, meninggalkan Chen Fan untuk berkumpul dengan pekerja lainnya. Sue Jiao bergegas berdiri untuk membiarkan Chen Fan duduk di kursinya. Kemudian dia pergi menuangkan air untuk Chen Fan dan menawarinya handuk kalau-kalau dia menumpahkan minumannya. Perhatiannya yang penuh perhatian terhadap Chen Fan telah mengundang rasa iri dari banyak instruktur pria lainnya yang selalu menyukai Sue Jiao. Wanita parubaya itu mendatangi Chen Fan dan berkata, Profesor Chen, Anda masih sangat muda sehingga kami tidak percaya Anda sudah menjadi profesor. Dari mana asal Anda? Apakah Anda sudah menikah? Jika belum, apakah Anda punya pacar belum? Saudari Lin, itu sangat tidak pantas. Sue Jiao mengumpat dalam hati, namun dia tidak bisa menahan diri untuk mendengarkan. Saya dari kota Chuzhou. Saya belum menikah, tapi saya sudah punya pacar.
Chen Fan berkata dengan ringan. Ah begitu, wanita parubaya itu berkata, tampak kecewa. Dia kemudian menatap Sui Jiao yang bertuliskan, aku telah melakukan yang terbaik. Profesor Chen, kenapa saya tidak menunjukkan kantor Anda? Meski merasa kecewa, Sui Jiao berhasil tersenyum lalu berkata. Setelah keduanya pergi, desahan dan seruan terdengar di kantor. Sungguh tragis. Dewi kita terpesona oleh tusukan. Instruktur muda berkacamata itu meratap. Meskipun Sui Jiao bukanlah wanita cantik dan glamor, kurangnya perempuan di Departemen Biologi membuat persediaannya sangat berkurang sehingga gadis manapun dengan penampilan di atas rata-rata akan sangat dicari. Menurutku dia mendapatkan posisi itu melalui nepotisme. Kalau tidak ada orang seusianya yang bisa menjadi profesor tamu. Seseorang memasukkannya dengan panas. Kemudian, dia melihat ke arah seorang pria berwajah tampan, bagaimana menurutmu Han Dongyu? Han Dongyu adalah pria paling populer di kantor. Dia tinggi dan tampan dan merupakan lulusan universitas terkenal di luar negeri. Ia ditunjuk sebagai instruktur segera setelah kembali ke Tiongkok dan sejak itu, ia telah menerbitkan beberapa makalah di jurnal ilmiah terkemuka. Dia adalah bintang di Departemen Biologi, jika bukan seluruh universitas kota Jin. Rumornya, dia tidak jauh dari jabatan asisten profesornya. Banyak orang menganggap dia dan Sui Jiao ditakdirkan untuk bersama. Kemunculan roda ketiga yang tiba-tiba tidak disambut baik. Han Dongyu tersenyum pelan dan sepertinya tidak keberatan. Saat itu, Chen Fan sudah dibawa ke kantornya. Sui Jiao memandangi kantor besar yang penuh dengan perabotan mahal dan merasa kagum. Dia memperkirakan bahwa kantor ini mungkin lebih besar daripada kantor ketua sekolah. Profesor Chen, saya ingin Anda tahu bahwa mata kuliah pilihan umum Anda diadakan seminggu sekali. Saya akan memberitahu Anda lokasi dan waktu kelasnya. Selain slot waktu mengajar, Anda dapat mengakses di mana saja di kampus. Anda juga punya kebebasan menerima siswa peneliti atau menggunakan laboratorium untuk membantu Anda dengan subjek penelitian lainnya. Sekolah telah memberi Anda akomodasi, kendaraan, dan sekretaris. Saat Sui Jiao terus membaca, dia menjadi semakin terkejut. Kendaraan, dan sekretaris, sekolah memperlakukan dia sebagai ahli di bidangnya. Sangat baik, Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan ke jendela dan melihat ke bawah. Penglihatannya sangat tajam sehingga dia bisa melihat wajah setiap siswa dengan jelas bahkan tanpa menggunakan kehendak Tuhan. Kemudian, kehendak ilahi merasakan sesuatu yang terkait dengannya memberi isyarat padanya dari kejauhan. Itu adalah jimat sumsum giok yang dia berikan kepada Fang Qiong. Disitulah Xiao Qiong berada. Aku bertemu Xiao Qiong di kampus ini secara kebetulan dan itu mengubah hidupku. Aku penasaran bagaimana keadaannya kali ini. Dia berpikir dalam hati. Chen Fan mendapatkan posisi profesor tamu setelah dia melakukan panggilan telepon singkat ke Yukin. Tidak ada universitas yang berani menentang perintah militer. Pil body tempering yang ia ciptakan sedang dianalisis oleh banyak ilmuwan. Pemerintah ingin memproduksi pil ini secara massal dan Chen Fan setuju untuk melakukan penelitian untuk membantu militer mencapai tujuannya. Bahkan jika pil yang diproduksi secara massal hanya mempertahankan 1% dari efek pil aslinya, hal ini tetap akan menjadi penemuan paling penting abad ini. Xiao Qiong dulunya adalah seorang jurusan bisnis, dan keluarganya menjalankan sebuah perusahaan farmasi. Jadi saya yakin dia akan memilih kelas saya sebagai mata kuliah pilihan. Chen Fan telah merencanakan semuanya sejak lama. Dia berpikir bahwa dia harus sangat berhati-hati di sekitar Fang Qiong. Meskipun dia dulunya adalah cintanya dalam hidup, itu terjadi 500 tahun yang lalu. Fang Qiong sekarang bukanlah dewi luar biasa yang akhirnya mati dalam pelukannya 500 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Chen Fan memutuskan untuk mengawasi dan melindunginya dari jarak jauh daripada mendekatinya secara langsung dan mengungkapkan segalanya kepadanya. Ini juga merupakan kesempatan bagus bagi saya untuk mencoba beberapa ide saya. Sejak Chen Fan memasuki pencerahan ethereal, spirit ki di sekitar Gunung Yunwu tidak lagi cukup baginya untuk maju lebih jauh. Kesulitan dalam menemukan tanah roh yang lebih baik di bumi mendorong Chen Fan mengandalkan pil roh dan pengobatan roh untuk melanjutkan budidayanya. Setiap peningkatan yang dia lakukan membutuhkan obat roh dalam jumlah besar. Dia telah menemukan sejumlah obat roh di brankas sekte lembah dewa pengobatan, dan dia berencana membuka sebidang tanah baru untuk menanam ramuan ini.
Dia telah memilih sekte lembah dewa pengobatan karena para alkemis bisa merawat tanaman obat untuknya. Namun, suatu hari, Chen Fan memikirkan metode cerdik untuk memasukkan teknik budidaya dengan teknologi modern di planet yang kekurangan Qi. Metode ini sangat meningkatkan hasil dan kelangsungan hidup tanaman herbal dan oleh karena itu Chen Fan berpikir dia bisa mencobanya di bumi juga. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk melakukan penelitian semacam itu selain di universitas. Oleh karena itu, Chen Fan mengambil peran sebagai Profesor Chen, 215 Serum Esensi Katalis. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Kabar tentang seorang profesor tamu tampan dan muda yang tiba di Departemen Biologi dengan cepat menyebar ke seluruh Departemen Biologi dan menyebar ke fakultas lain di universitas tersebut. Ada berbagai macam pendapat tentang perkembangan ini. Beberapa profesor yang lebih tua menggelengkan kepala dan menyesali rendahnya standar Universitas Kota Jinlin saat ini. Gelar profesor tamu di Departemen Biologi memiliki bobot yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gelar seni rupa dan tidak boleh diberikan dengan mudah kepada siapapun tanpa latar belakang teknis dan pengalaman yang kuat. Selain itu, menjalankan mata kuliah pilihan terbuka publik bukanlah tugas yang mudah dan kualitas kelas juga mempunyai implikasi penting. Anak laki-laki berusia kurang dari 20 tahun mana yang tahu tentang ilmu hayati. Didorong oleh rasa iri, para pengajar muda di sekolah tersebut mendatangi kantor kepala sekolah dan mengajukan protes atas nepotisme yang kurang ajar ini. Ketika Sue Jiao kembali ke kantornya, dia disambut oleh banyak orang. Mereka langsung bertanya padanya, "Sue Jiao, apakah kamu mengetahui latar belakang Profesor Chen? Apakah dia dari universitas lain?" "Xiao Sue, siapa yang harus dia cium untuk bisa masuk ke sini?" "Saudari Sue, bagaimana penampilan Profesor Chen? Apakah dia benar-benar setampan yang dikatakan semua orang?" Sue Jiao dibombardir oleh pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak punya jawabannya. Dia bergegas menjawab, "Saya benar-benar tidak tahu jawabannya. Profesor Chen sepertinya tidak banyak bicara. Namun, saya yakin dia belum pernah menjadi instruktur dimanapun, kemungkinan besar dia adalah seorang siswa sebelum ini. Seorang mahasiswa yang mengisi posisi profesor tamu." Seluruh kantor mendidih. Sue Jiao langsung menyesali kata-katanya. Melihat lampu hijau di mata semua orang, dia buru-buru menjelaskan, "Tetapi saya tahu Profesor Chen tahu tentang ilmu hayati dan dia dulu bekerja di militer." "Hehe, Xiaoqi, kamu terlalu mudah tertipu." Seorang asisten profesor tua menggelengkan kepalanya dan meratap. "Bahkan jika kita dengan murah hati berasumsi bahwa dia adalah seorang anak ajaib dan mampu menyelesaikan universitasnya pada usia 14 tahun, dia masih memerlukan 2 hingga 3 tahun untuk menyelesaikan gelar master dan PhD-nya. Itu berarti dia berusia sekitar 17 tahun. Jadi, Anda menghitungnya, dan beritahu saya sudah berapa tahun dia mengabdikan diri untuk penelitiannya." "Penelitian ilmiah membutuhkan waktu. Setiap proyek yang kami jalankan akan memakan waktu setidaknya 1 hingga 2 tahun, bahkan lebih lama lagi. Satu-satunya cara untuk tiba-tiba menjadi terkenal di usia muda adalah dengan mencuri karya orang lain." Begitulah, Profesor Hu benar. Banyak orang mengangguk dan berkata, anak-anak zaman sekarang bahkan tidak bisa meninggalkan bidang penelitian sendirian. Ini adalah benteng terakhir dari kejujuran dan integritas, namun, mereka harus datang ke sini dan mengacaukan segalanya. Sayang sekali, sayang sekali. Profesor tua lainnya mengeluh dengan keras. Han Dongyu tersenyum dingin dan kemudian kembali ke pekerjaannya sendiri. Dia tidak pernah menganggap Chen Fan sebagai lawan yang layak. Merasakan keraguan semua orang terhadap Chen Fan, Sue Jiao pun mulai bimbang. Chen Fan benar-benar tidak memiliki kesan sebagai ahli biologi yang terpelajar dan terkenal. Apakah dia benar-benar mengincar ketenaran sebagai profesor tamu? Sue Jiao berpikir dalam hati. Setelah Chen Fan kembali ke sekolah bisnis, dia mengubah penampilannya kembali ke dirinya yang dulu. "Saudara Chen, kamu kembali." Zhang Mu adalah satu-satunya orang yang menyapanya ketika Chen Fan memasuki asrama. Qiu Yilun membenamkan kepalanya di buku teks bahasa Inggris bervolume besar, sementara Qiu Yilun tidak terlihat. Chen Fan berjalan ke tempat tidur dan berbaring. Dia memejamkan mata dan mulai merencanakan proyek budidayanya. Kota Jin dikelilingi oleh pegunungan dan sungai yang dipenuhi dengan spirit Qi.
Alangkah baiknya jika saya dapat menemukan lokasi yang mirip dengan Gunung Yunwu sehingga saya dapat melemparkan arai pengumpulan roh yang jauh lebih besar daripada yang saya miliki, dilemparkan sebelumnya. Arai pengumpulan roh ini harus cukup besar untuk menutupi selusin hektar yang akan saya gunakan untuk menanam ramuan roh. Meskipun saya memiliki Yiwood Spirit Key yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman herbal, saya tidak akan dapat melakukan semuanya sendiri karena skala tugasnya. Saya teringat sesuatu yang disebut Katalis Essence Serum, yang dapat memulai pertumbuhan ramuan roh. Coba saya lihat, apa resep serumnya? Chen Fan mengenang dalam benaknya. Di bidang budidaya abadi, ada banyak cara untuk meningkatkan pertumbuhan ramuan roh. Metode paling sederhana adalah dengan menanam ramuan di lingkungan yang dipenuhi dengan spirit ki, seperti tanah suci di pusat sekte surgawi bela diri sejati. Di sana, ramuan roh dapat tumbuh beberapa sentimeter setiap hari dan dalam 10 hari, ramuan tersebut dapat mencapai kematangan yang sama dengan ramuan berusia 1000 tahun di dunia fana. Selain itu, ada banyak serum dan larutan penambah pertumbuhan yang dapat digunakan pada tanaman herbal. Namun, bumi kekurangan bahan untuk menciptakan solusi tersebut. Kondisi di bumi mengingatkan Chen Fan pada beberapa planet kekurangan Qi yang pernah ia kunjungi, di mana para pembudidaya telah menggunakan kekuatan teknologi untuk memajukan budidaya mereka karena sangat kekurangan Qi. Serum esensi katalis ini memerlukan jenis ragi tertentu untuk membuatnya. Fungsi utama dari serum ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ramuan roh. Namun, serum ini juga berguna untuk memperkuat tubuh manusia, sama seperti air roh Yunwu. Chen Fan berpikir sendiri sambil mengusap dagunya. Di sisi lain, Yunwu Spirit Water juga bisa digunakan sebagai pengganti serum. Namun, produksi air roh Yunwu terbatas dan tidak cukup untuk mengairi beberapa lusin hektar lahan. Namun, Katalis Essence Serum adalah solusi yang jauh lebih praktis. Itu adalah produk sampingan dari mikroorganisme yang mengkonsumsi esens Qi. Mikroorganisme ini tumbuh dengan cepat dan dapat menghasilkan lebih dari 1 ton serum setiap hari dengan mudah. Mikroorganisme ini juga bukan pemakan pilih-pilih. Mereka tidak hanya dapat mengkonsumsi spirit Qi tetapi juga malis Qi, yin Qi, deat Qi, dan solar Qi. Oleh karena itu, mikroorganisme ini dapat bertahan dan berkembang bahkan tanpa spirit gathering array. Meskipun bumi tidak memiliki spirit Qi, bumi memiliki banyak energi dalam bentuk lain yang tidak dapat dengan mudah digunakan oleh para pembudidaya. Solar Qi, misalnya, untuk menyerapnya diperlukan seni yang sangat khusus yang berfokus pada energi yang. Atau, seseorang harus menunggu hingga ia mencapai kondisi inti emas agar ia dapat memanfaatkan semua bentuk energi di alam semesta. Seorang kultivator tingkat rendah harus tetap menggunakan spirit Qi karena itu adalah energi paling jinak di alam. Serum yang dikombinasikan dengan arai pengumpulan roh dan Qi roh kayu Yi dapat meningkatkan pertumbuhan ramuan roh sebanyak 10 kali lipat. Hanya membutuhkan waktu 10 tahun bagi ramuan untuk mencapai energi sebanyak ramuan roh berusia 1000 tahun. Chen Fan menghitung, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Sayangnya, efek serum tidak bisa dibandingkan dengan spirit Qi di planet-planet utama untuk budidaya. Di planet-planet itu, ramuan roh yang normal tumbuh dan menyebar seperti bunga dandelion. Jika manusia dilahirkan di planet itu, faktor lingkungan saja yang bisa memastikannya, manusia fana hidup lebih lama dari 200 tahun. Jika saya bisa mendarat di planet-planet itu, saya akan bisa mencapai level Conate Spirit dalam 1 tahun dan level inti emas dalam 3 tahun. Chen Fan meratap karena dia tahu mustahil baginya untuk mendarat di planet-planet itu sekarang. Sejak dia terlahir kembali di bumi, dia harus memanfaatkan apa yang dia miliki. Kebutuhan Chen Fan yang sangat besar akan spirit Qi diperburuk oleh persyaratan seni tubuh panjang umur Azuretir. Jika dia mengembangkan seni lain selama tingkat pencerahan ethereal, susunannya harus mampu memberinya Qi roh yang cukup. Namun, badan panjang umur Azuretir menyatakan bahwa Chen Fan harus mengonsumsi spirit Qi sebanyak seorang kultivator di permukaan laut ilahi. Saat ini, satu-satunya solusi Chen Fan adalah menggunakan ramuan dan pil roh. Berkat tubuh roh kuat yang menyertai seni tubuh panjang umur Azuretir, dia dapat mengonsumsi pil roh dalam jumlah tak terbatas tanpa mengkhawatirkan efek sampingnya. Serum esensi katalis tidak hanya membutuhkan teknik budidaya tetapi juga teknologi ilmiah yang canggih. Saya ingin tahu apakah perkembangan ilmiah di bumi mampu memenuhi tugas tersebut.
Departemen Biologi di Universitas Kota Jin berada di daftar 5 besar dari semua departemen biologi di Tiongkok. Chen Fan harus mencari ke laboratorium penelitian nasional jika dia ingin menemukan fasilitas yang lebih baik. Namun, tidak mudah untuk masuk ke laboratorium penelitian nasional karena tingkat izinnya yang tinggi. Yah, kurasa setelah pekerjaanku selesai, peringkat fakultas akan naik ke peringkat teratas. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berpikir sendiri. Dia mulai mempertanyakan seberapa praktis rencananya. Dia akan membutuhkan uluran tangan saat membuat arai pengumpulan roh yang besar serta merawat ramuan roh. Dia berpendapat bahwa tidak banyak orang di Tiongkok yang masih memiliki pengetahuan tentang cara merapal mantra. Bahkan susunan 7 racun kebencian di Sekte Lembah Dewa Pengobatan dibuat oleh Magus Agung dari Sekte Penyihir Kegelapan beberapa ratus tahun yang lalu. Sedangkan untuk menanam ramuan roh, dia bertaruh bahwa taruhan terbaiknya adalah di Sekte Lembah Dewa Pengobatan dan keluarga tanaman merambat hijau li. Budidaya ramuan roh membutuhkan perawatan intensif. Perlu diairi pada waktu yang tepat, beberapa kali sehari. Selain itu, pekerja perlu menggunakan mantra elemen kayu untuk memperkuat ramuan dan menghilangkan penyakit. Oleh karena itu, tugas ini pasti membutuhkan seorang penggarap elemen kayu. Setelah ramuan roh dipanen, Chen Fan membutuhkan bantuan untuk mengubahnya menjadi ramuan. Chen Fan tidak punya waktu atau tenaga untuk melakukan semuanya sendirian. Disinilah para alkemis dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan ikut berperan. Sebelum aku meninggalkan Sekte Lembah Dewa Pengobatan, aku memberi mereka banyak gulungan pembuatan ramuan-ramuan. Jika mereka belajar keras, kemampuan pembuatan ramuan-ramuan mereka seharusnya sudah meningkat secara signifikan sekarang. Bahkan jika itu masalahnya, kemampuan mereka hanya setara dengan murid alkemis peringkat terendah di dunia budidaya nyata. Pembuatan katalis esens serum masih menjadi masalah. Saya memerlukan bantuan untuk menyempurnakan serum ini. Saya memiliki banyak alkemis, tetapi yang benar-benar saya butuhkan di sini adalah seorang ahli biologi. Chen Fan berbaring di tempat tidurnya dan menghela nafas. Dia tiba-tiba merasakan kesulitan dari tugas yang ada. Jika dia mengabaikan rencananya sama sekali, dia harus bersembunyi di pegunungan dan berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa dekade sebelum dia bisa mendekati inti emas. Aku tidak punya waktu puluhan tahun untuk disia-siakan, waktu terus berjalan saat kita berbicara dan Xiao Qiong masih menunggu. Chen Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi kenapa terburu-buru? Aku telah mencapai badan panjang umur Azuretirk, selama aku menghindari konflik dengan tentara. Aku seharusnya bisa melakukan segala sesuatunya dengan kecepatanku sendiri tanpa kesulitan. Aku masih punya waktu. Chen Fan mengusap dagunya dan memikirkan apakah dia harus membentuk sekte dan menerima beberapa murid. Meskipun dia telah mengajarkan satu atau dua hal kepada Asiu dan Wu Sanhe, dia tidak benar-benar mengungkapkan semua rahasia dalam bidang ini. Namun, situasinya benar-benar membutuhkan lebih banyak bantuan dan oleh karena itu Chen Fan mulai merasa perlu memiliki beberapa murid. Meski begitu, Chen Fan tidak akan mengajari mereka seni budidaya abadi apapun dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati. Dao tidak pernah datang dengan mudah. Dia telah bertahan melawan segala rintangan dan akhirnya menjadi murid sejati dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menjadi muridnya harus melalui proses siksaan yang sama untuk membuktikan pengabdian dan dedikasinya. Bahkan ketika Chen Fan berpikir demikian, Qiu Yilun masuk ke kamar bersama seorang gadis tinggi dan menarik. Wajahnya mekar seperti bunga. Hei, kawan, dengar, aku dan gadisku ada urusan yang perlu dibicarakan denganmu.